Anita Cendana terdampar di daerah terpencil di Nusa Tenggara Timur. Sejauh mata memandang dia hanya melihat tandus yang gersang, sedangkan matahari bersinar terik, membuat ubun-ubun kepalanya berdenyut sakit. Panas langit dari bumi Lorosai di musim kemarau, membuat Anita terus mengipasi wajahnya dengan peta atam buah yang tak sudah terbentuk lagi karena dijadikan kipas dadakan. Sesekali Anita menengadahkan tangan, sedangkan telapak tangan di atas pelipis. Namun dia turunkan pandangan dengan cepat karena sinar matahari menyilaukan mata. Panas banget, keluh Anita, seraya menyeka keringat yang menetes melalui dagu dengan punggung tangan. Lama-kelamaan gue bisa kena heat stroke. Anita tidak tahu dia akan senekat ini. Dia menjauh dari modernisasi perkotaan, mengucilkan diri ke sebuah desa terpencil di Nusa Tenggara Timur, mengabdi sebagai dokter relawan di daerah perbatasan antara dua negara yaitu Republik Indonesia dan Republik Demokratik Timor Leste. Bosan, serunya kemudian, menunggu lama di depan gubuk tua, di mana dia baru saja dihantar oleh truk pengangkat barang. Dia mengeluarkan ponsel dari saku jas putih kebanggaan. Berniat mengusir suntuk dengan bermain game online. Namun, nggak ada sinyal. Anita menghela napas berat, mengangkat tinggi ponsel ke langit, berharap menemukan jaringan. Paling tidak menambah satu bar sinyal namun sia-sia. Namun ponselnya tidak terkoneksi dengan internet. Dia duduk kembali di atas koper hitam miliknya yang dijadikan tempat duduk, dan memilih membuka pesan terakhir dari Halim Cendana. Pesan dari ayahnya yang berada jauh di ibu kota Jakarta. Papa bisa mengirimkan helikopter kalau kamu nggak nyaman di sana. Beritahu Papa dan Papa langsung menjemput kamu. Ayahnya masih berusaha membujuk Anita untuk kembali pulang ke Jakarta. Anita tidak lupa bagaimana reaksi Halim Cendana, ayahnya saat dia mengutarakan keinginannya menjadi dokter relawan. Apa? Kamu ingin menjadi dokter relawan di perbatasan? Jangan konyol Anita, itu tempat terpencil, ucap Halim saat mendengar keinginan Anita melepas pekerjaannya di Jakarta dan memilih mengabdi sebagai dokter di perbatasan. Aku tetap pergi, Pak. Aku sudah mengurus semuanya. Aku sudah mendaftarkan diri di salah satu yayasan sosial. Aku nggak bisa mundur. Anita menjawab kala itu. Makan malam yang seharusnya menyenangkan berubah menjadi dingin. Apa karena lelaki itu? Terka Halim. Karena Dirgantara. Nama Dirga membuat Anita kesulitan untuk menelan makanan. Dia memilih berhenti dan meminum banyak air. Tiba-tiba saja tenggorokannya terasa amat perih. Sudah bertahun-tahun berlalu Anita. Seharusnya kamu melepaskannya. Seharusnya kamu mengikhlaskan kepergiannya. Nasihat Halim. Sampai kapan kamu terjebak di masa lalu? Kamu hanya akan menyakiti diri sendiri. Karena itulah aku butuh pergi, Pak. Anita berkata dengan suara gemetar. Kalau aku tetap di sini, jujur aku nggak bisa. Aku selalu melihatnya di mana-mana. Aku selalu melihat Mas Dirga di depanku, selalu mendengar suaranya, selalu melihat senyumnya. Anita menundukkan kepala. Jangan sampai dia menangis lagi. Sudah tak terhitung air mata yang dia tumpahkan kepada lelaki yang meninggalkannya dengan cara yang pedih. Aku bisa gila kalau terus seperti ini. Jadi, tolong biarkan aku pergi, Pak. Insya Allah. Anita menambahkan seraya menggenggam tangan ayahnya. Halim mengerutkan kening, terkejut ketika mendengar putrinya yang mengaku ateis tiba-tiba mengucapkan lafaz Allah dengan lembut. Allah yang akan menjagaku, insya Allah. Tuhannya Nabi Muhammad yang akan menjagaku. Jadi tolong biarkan aku pergi, Pak. Dan setelah itu Halim tidak memperdebatkan lagi tentang Anita menjadi dokter sukarelawan. Halim bahkan membantu mengurus kepindahan Anita, memberikan bantuan dan juga obat-obat medis agar Anita bisa melakukan tugas dengan baik di perbatasan. Halim terketuk hatinya ketika mendengar Anita menyebut nama Allah. Tapi sepertinya Halim mulai mengkhawatirkannya kembali dan meragukan keputus Anita. Anita mendengus. Nggak semudah itu, Pak. Anita Cendana nggak mengenal kata menyerah. Nggak ada dalam kamus hidup Anita. Jari jemari lentiknya segera bermain di layar ponsel, mengetikkan pesan panjang sebagai balasan untuk Halim Cendana. Namun beberapa detik kemudian, Anita menepuk keningnya. Kan nggak ada sinyal. Begonya gue. Rutuknya pada diri sendiri, dan mengetuk-ngetuk ponselnya ke keningnya sendiri. Efek panas.
Efek dehidrasi. Mulai deh berhalusinasi. Anita Cendana benar-benar berada di daerah di mana jaringan telepon, listrik bahkan transportasi pun sulit untuk didapat. Apa dia mulai menyesali keputusannya sekarang? Enggak, tepis Anita. Perempuan itu menepuk pipinya berkali-kali. Anita Cendana, kuatkan diri lo. Bulatkan tekad lo. Elo pasti bisa menjadi dokter di sini. Anita menyemangati diri ratusan kali. Dia tidak boleh menyesali perjuangannya. Mulai dari ibu kota Jakarta ke kota Atambua lalu ke desa Baloko. Dia sudah menempuh puluhan kilometer untuk sampai di rumah gubuk yang sekarang dia jadikan halte menunggu. Desa Baloko, ujar Anita seraya menggelar peta kembali di atas tanah. Kedua mata Anita beririskan coklat mengamati satu titik yang bertuliskan, Baloko, mengalihkan perhatiannya sejenak dari cuaca panas. Dari kota Atambua, Anita menempuh kurang lebih 30 kilometer dan untuk sampai ke desa Baloko dia harus menempuh 20 kilometer lagi. Topograf daerah ini membuat perjalanan Anita penuh perjuangan. Dia harus melalui perbukitan, sedangkan jalan masih tidak tersentuh aspal, didominasi bebatuan sehingga sulit dilalui oleh mobil ataupun motor. Dokter Anita Cendana. Sebuah suara mengalihkan perhatian Anita yang terlalu berkonsentrasi mempelajari peta. Dia mendongakkan kepala dan akhirnya melihat modernisasi di depan mata, membuat mulutnya sedikit menganga. Padahal yang dia lihat hanyalah jeb terbuka kotor karena debu. Dua orang lelaki turun. Mereka merapikan seragam tentara sebentar lalu memberikan hormat dengan berdiri tegap. Lia, saya Anita Cendana. Anita membenarkan. Dia berhadapan dengan seorang tentara berkulit coklat sawo matang. Namun memiliki deretan gigi putih di balik senyum lebarnya. Saya Serda Fikri Sanjaya, tentara yang bertugas menjemput dokter. Si tentara berkulit sawo matang memperkenalkan diri lalu menyambar koper Anita. Koper dokter bukan. Biar saya muat ke mobil Jeep. Tentara satunya lagi mendekati. Senyumnya tidak meluntur sejak pertama kali melihat Anita. Lelaki itu bertubuh tinggi, kedua mata sedikit monolit sedangkan hidungnya mancung. Dan perkenalkan nama saya Serda Muhammad Nicholas. Anda bisa memanggil saya Serda Ikol. Apa kita bisa pergi sekarang? Tanya Anita. Segera menaiki mobil Jeep tanpa disuruh. Ke desa Baloko butuh berapa jam untuk sampai? Cuma beberapa jam dokter, sahut Fikri dan duduk di bagian kemudi. Dia melirik Anita terlihat memikirkan sesuatu. Apa tidak nyaman buat dokter? Tanya Fikri melihat Anita duduk berjejal dengan koper. Dokter bisa melepaskan sepatu dan menggantinya dengan sandal jepit. Lelaki itu hendak mengambil sandal jepit di bawah kolong kursi, namun Anita segera melindungi kakinya. Melindungi sepatu hak tinggi merah miliknya yang tak tergantikan. Tidak perlu, terima kasih. Saya sudah cukup nyaman. Tolak Anita dengan pandangan mengintimidasi. Baiklah, saya cuma mencemaskan dokter, soalnya desa Baloko memiliki jalan berbatu jadi sulit berjalan dengan sepatu hak tinggi seperti itu. Fikri menelan bulat perkataannya sebelum bisa menyelesaikannya. Tatapan Anita membuatnya segera beralih pada kemudi setir dan menyalakan mesin mobil. Ikol cepatan naik. Komandan bakal marah kalau kita datang terlambat, desaknya. Lalu Ikol segera naik, berdiri dan berpegangan di belakang mobil Jeep, mengingat mobil itu sudah dipenuhi koper Anita.